Dan benar aja, keesokan harinya setelah mendatangi rumah sang kakak, firasat Proyo terbukti benar karena suatu kejadian mengerikan menimpa dirinya. Buat yang gak kuat dengar kisah kali ini, mending di skip aja ya. Soalnya benar-benar miris dan kacau banget sih. Bayangin aja ada seorang suami yang banting tulang kerja, si istrinya malah gak tahu diri lagi. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Sebelum lebih jauh ke kronologinya nih, kita kenalan dulu yuk sama pria ganteng bernama Ngatiman, atau yang lebih akrab disapa Proyo, berusia 38 tahun. Dia ini seorang pria yang tinggal bersama dengan istrinya bernama Tri Setyaningsih di sebuah rumah tepatnya di Padukuhan Tangkisan, Kelurahan Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Diketahui Proyo bersama dengan istrinya telah memiliki 2 orang anak. Anak pertama mereka berusia 16 tahun dan anak keduanya 5 tahun. Di mata keluarganya, Proyo dikenal sebagai seorang pria yang sangat ramah, baik, sayang kepada keluarga, dan sangat bertanggung jawab. Dia rela banting tulang bekerja sebagai seorang supir pengangkut kelapa nih, yang seringkali berpergian keluar kota. Selain dikenal baik oleh keluarganya, beberapa warga yang merupakan tetangga juga menyebutkan bahwa Proyo ini memang adalah seorang kepala keluarga yang ramah dan murah senyum kepada siapapun. Nah, karena sang suami jarang pulang ke rumah demi mencukupi kebutuhan keluarganya, tanpa sepengetahuan oleh Proyo, ternyata sang istri yakni Tri Setyaningsih malah selingkuh dengan pria idaman lain nih yang bernama Slamet Riyadi alias Kelik, berusia 45 tahun. Dia tinggal di sebuah rumah yang kebetulan gak jauh nih dari rumah Proyo dan Tri. Diketahui Kelik dan Tri Setyaningsih ini udah menjalin pertemanan sejak keduanya masih duduk di bangku sekolah. Karena keduanya udah deket sejak masih remaja, Proyo sama sekali gak pernah menaruh curiga terhadap hubungan mereka. Bahkan Proyo selalu mempersilahkan Kelik untuk berkunjung kapan aja ke rumah keduanya tanpa ada pikiran yang macam-macam sedikit pun. Namun sayang, tanpa sepengetahuan dari Proyo, ternyata sang istri tercinta malah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Bahkan hampir setiap hari, ketika sang suami gak berada di rumah, Kelik dan Tri selalu berusaha untuk bertemu demi melepaskan hasratnya. Karena rasa cinta Tri Setyaningsih terhadap selingkuhan yang begitu mendalam, Tri sempat mencoba untuk meminta cerai kepada Proyo sebanyak 2 kali dengan alasan yang gak masuk akal. Namun sang suami tetap bersikukuh mempertahankan rumah tangga keduanya, sehingga Proyo menolak perceraian itu. Sebagai seorang suami, Proyo merasa bahwa dirinya ini udah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menghidupi Tri Setyaningsih ini bersama dengan kedua anak mereka. Proyo yang kala itu merasa gelisah dengan permintaan sang istri, mutusin untuk berdiskusi dengan keluarga besarnya, tepatnya sang kakak kandung, mengenai masalah permintaan cerai dari sang istri. Bahkan pada tanggal 3 Mei 2022, atau sehari sebelum tragedi berdarah ini terjadi, Proyo kembali mendatangi rumah kakaknya untuk berkeluh kesah tentang gejolak hatinya perihal rumah tangga yang sedang dijalaninya bersama dengan Tri Setyaningsih. Menurut sang kakak, ketika Proyo datang ke rumahnya, dia sempat nangis terseduh-seduh menceritakan perihal permintaan cerai dari istrinya. Proyo juga sempat nitipin beberapa barang berharga berupa BPKB motor, STNK motor, dan uang tunai kepada kakaknya. Selain itu nih lur, Proyo juga sempat berpesan kepada kakaknya jika dirinya nanti udah gak ada, dia mohon sama kakak kandungnya supaya sudi merawat 2 orang anak buah cintanya bersama dengan Tri Setyaningsih. Dan bener aja, keesokan harinya setelah mendatangi rumah sang kakak, firasat Proyo terbukti benar karena suatu kejadian mengerikan menimpa dirinya. Pada tanggal 4 Mei 2022 siang hari, Proyo berpamitan kepada sang istri jika dirinya harus mengantarkan kelapa ke Klaten, Jawa Tengah. Namun ternyata semua itu hanyalah strategi dari Proyo saja untuk mencari tahu nih perihal apa yang menjadi sebab istrinya ini meminta cerai. Dia kemudian nitipin sepeda motor miliknya ke rumah salah satu tetangganya. Proyo kemudian mutusin pulang lagi ke rumahnya dengan berjalan kaki. Sementara itu nih lor, mengetahui bahwa sang suami udah pergi untuk bekerja, Tri malah menghubungi selingkuhannya yakni Kelik untuk datang ke rumahnya. Seperti hari-hari biasanya, setelah dihubungi oleh Tri, tentu aja Kelik langsung gercep nih datang ke rumahnya untuk memadu kasih. Setibanya di rumah tersebut, Kelik bersama dengan Tri segera menuju ke halaman belakang rumah. Sambil bergandengan tangan, keduanya langsung bercocok tanam seperti sepasang sejoli yang sedang dimabuk cinta.
Di tengah-tengah adegan dewasa tersebut, Proyo yang tadinya berjalan kaki dari rumah tetangga langsung masuk rumah mereka dengan mengendap-endap. Dan benar aja nih lur, kecurigaannya pun terbukti benar. Ketika dia masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan istrinya, Proyo berhasil memergoki istrinya di halaman belakang rumah, sedang melakukan hubungan dewasa bersama dengan Kelik yang merupakan sahabat dari istrinya sendiri. Melihat pemandangan yang gak biasa itu, tentu aja Proyo langsung tersulut emosi. Seketika itu juga terjadi pertengkaran di antara suami sah dan pria idaman lain tersebut. Adu mulut di antara keduanya kemudian berubah menjadi sebuah perkelahian. Kelik dengan cepat langsung menghantam Proyo dengan tangan kosong berkali-kali ke bagian dada serta kepala Proyo. Dia kemudian membenturkan bagian kepala Proyo ke dahan pohon hingga membuat Proyo ini gak berdaya. Kelik kembali memukuli dan menendang bagian dada serta kepala Proyo berkali-kali hingga akhirnya Proyo gak mampu melakukan perlawanan lagi. Setelah puas menghajar suami dari wanita pujaan hatinya, Kelik bergegas ninggalin rumah Tri Setyaningsih untuk pulang ke rumahnya. Ironisnya nih lur, dalam kondisi kritis seperti itu, Proyo justru dibiarin begitu aja dan gak diperbolehin masuk ke dalam rumah sama istrinya. Saat itu nih lur, Proyo sempat berdiri sebentar dan berjalan sekitar 100 meter dari lokasi duel tersebut menuju ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. Namun sayang, ketika melewati jalan cor-coran, Proyo malah ambruk dan seketika itu juga langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Gak berselang lama, salah seorang warga yang melewati jalanan itu pun dibuat kaget karena melihat Proyo yang merupakan tetangganya tergeletak begitu aja di tengah jalanan. Menurut warga, kondisi dari Proyo ini udah sangat mengkhawatirkan. Bagian pelipis matanya memar, mulutnya mengeluarkan sirup merah, dan kepala dalam kondisi babak belur. Warga pun langsung melaporkan penemuan itu kepada keluarga Proyo. Pihak keluarga yang mendapatkan laporan dari warga setempat langsung mendatangi lokasi penemuan tersebut. Meskipun mengetahui bahwa Proyo udah meninggal dunia dalam kondisi yang gak wajar, pihak keluarga dari Proyo malah meminta kepada warga sekitar untuk gak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pihak keluarga memutuskan untuk langsung menguburkan jasad dari Proyo pada hari itu juga. Pengungkapan kasus ini bermula ketika aparat kepolisian mendengar informasi yang beredar luas di masyarakat tentang ditemukannya jasad seorang pria dengan kondisi yang gak wajar. Namun anehnya, kasus penemuan jasad tersebut malah gak dilaporkan oleh pihak keluarga kepada aparat kepolisian. Merasa ada yang janggal, aparat kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini lebih lanjut dengan mendatangi rumah dari keluarga korban untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pada tanggal 7 Mei 2010, aparat kepolisian setempat berdiskusi dengan pihak keluarga Proyo untuk membongkar makam tersebut guna mengetahui langsung apa yang menjadi penyebab kematian dari korban. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya pihak keluarga sepakat untuk melakukan otopsi terhadap jasad Proyo. Setelah terjadi kesepakatan, aparat kepolisian pun langsung membongkar makam tersebut dan segera mengevakuasi jasad Proyo ke rumah sakit untuk segera dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, dokter forensik yang menangani kasus ini menyebutkan bahwa ada resapan darah akibat gegar otak di bagian depan dan belakang kepala. Dokter forensik menyimpulkan bahwa ada serangan benda tumpul yang sangat fatal di bagian kepala korban, sehingga membuat Proyo meninggal dunia. Setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut, aparat kepolisian pun meyakini bahwa Proyo telah disiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di dalam penyelidikan tersebut, aparat kepolisian segera meminta sejumlah informasi dari beberapa orang saksi yang mengatakan bahwa sebelum Proyo ditemukan meninggal dunia, mereka sempat mendengar adanya keributan di bagian belakang rumah Proyo. Namun karena takut beberapa saksi yang mendengar keributan tersebut gak ada yang berani untuk mengeceknya. Selain itu nih lur, pihak berwajib juga menemukan barang bukti kuat berupa pakaian yang digunakan oleh Proyo sesaat sebelum meninggal dunia yang sengaja dikuburkan di dekat lokasi kejadian. Dengan adanya informasi tersebut, aparat kepolisian langsung menggiring Tri Setyaningsih ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Dalam interogasinya, Tri Setyaningsih akhirnya mengaku bahwa pelaku penganiayaan terhadap suaminya ini adalah Slamet Riyadi alias Kelik yang merupakan selingkuhannya.
Di sana dia juga menjelaskan secara detail bagaimana Klik menganiaya serta memukuli Proyo hingga akhirnya meninggal dunia. Mendapatkan keterangan tersebut, seketika itu juga tim buru sergap dari Polres Kulon Progo segera menjemput Klik di rumahnya. Saat proses penangkapan, Klik menyerahkan diri tanpa perlawanan. Ia mengaku bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap suami sah dari Tri Setianingsih. Oh ya Lur, AA lupa bilang nih, perlu diketahui ya, bahwa Klik ini juga udah memiliki seorang istri dan keluarga. Namun tetap aja ya berselingkuh dengan Tri Setianingsih yang merupakan sahabat sekaligus tetangganya sendiri. Untuk motifnya nih ya Lur, Klik ngaku tersulut emosi ketika keduanya terlibat cekcok yang akhirnya terjadi duel sengit di antara keduanya dan Proyo mengalami kekalahan. Atas perbuatannya, Slamet Riyadi alias Klik resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Dia dijerat dengan pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan Proyo meninggal dunia. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo. Slamet Riyadi alias Klik dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun. Dan kalau menurut AA, si Tri Setianingsih ini parah juga sih ya sama selingkuhannya. Padahal si Proyo ini udah banting tulang, terus kerjanya udah bener, apalagi coba yang kurang. Mungkin karena jarang dibelai, terus ditinggal di luar kota, akhirnya ya istrinya jadi begitu. Tapi buat kalian yang para kaum perempuan gimana nih? Kalau suami jarang pulang, terus jarang dibelai, kalian bakal tetap mau atau selingkuh nih? Coba deh komen ya. Oke Lur, sekian dulu untuk kasus hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah udah cukup adil nih hukuman untuk pelaku dalam kasus ini? Coba deh komentar di bawah ya Lur. Dengan adanya video ini, AA berharap ada pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Dan AA nggak pernah bosan-bosan untuk terus ngingetin siapapun agar selalu berhati-hati dan waspada. Karena kejahatan itu bisa datang kapan aja dan di mana aja. Oh ya, buat kalian yang mau titip-titip salam dan pesan, coba aja deh komentar di bawah. Nantinya pasti AA bakal bacain deh di video selanjutnya ya. Dan kalau kalian punya kasus-kasus menarik atau yang belum pernah dibahas sama sekali ya, coba komen juga di bawah atau DM aja di Instagram di sini ya Lur. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya Lur.